Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarati Patar. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Hai guys, kali ini aku terpanggil untuk ngereading satu tema tertentu ya. Kali ini aku mau ngereading dengan tema ada yang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu. Nah, seperti apa kebenaran dari dirimu? Mari kita cari tahu melalui readingan berikut ini. Oke? Guys, mari kita langsung shuffle ya. Ada yang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu. Siapa yang terkejut? Dan apa kebenaran tentang dirimu? Mari kita cari tahu. Ini energi dari kamu-kamu yang terpanggil atau tertarik untuk melihat atau menonton readingan berikut ini ya guys. Ini tidak selalu tidak resonate untuk semua orang karena ini adalah general reading ya guys ya, bukan pick a card reading, tapi single reading di mana aku mendapatkan insight mengenai tema tertentu yang harus aku reading ya guys ya. Energi siapakah ini? Ada yang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu. Memangnya kamu kenapa? Kebenaran apa tentang dirimu ya guys ya? Oke, mari kita cari tahu di sini ada apa aja. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Ada Seven of Pentacles. Ada Temperance. Ada Ace of Pentacles. Ada The Stars. Ada Ten of Wands. Ada The Emperor. Ada Knight of Cups. Ada The Devil. And ada The Chariot. Well guys, ini tebaran cards buat kamu-kamu yang tertarik atau terpanggil atau menginginkan pesan dari readingan kali ini ya guys ya. Oke, di sini memang ada yang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu ya guys ya. Jadi ada kebenaran yang mereka tidak tahu atau ada kebenaran dari dirimu yang memang sengaja kamu sembunyikan dari mereka ya guys ya. Oke, kebenaran apa aja itu ya guys ya. Di sini ya, aku merasakan ya, beberapa dari kamu ini ya, dipandang orang sebagai orang yang biasa-biasa saja karena kamu adalah orang yang sederhana, baik secara penampilan maupun secara sikap atau tingkah laku. Kalian sederhana gitu ya guys ya, jadi nggak gembar-gembor ke sana kemari ya, bahwa kalian itu berduit, bahwa kalian itu orang kaya, bahwa kalian itu orang terpandang, bahwa kalian itu berasal dari turunan ningrat misalnya gitu ya, bahwa kalian itu adalah orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan gitu ya. Kalian tidak
memberitahu itu kepada orang-orang gitu ya guys ya. Kalian simpen sendiri, bahkan ada yang sengaja untuk menyembunyikan identitas kalian sendiri. Karena pada dasarnya aku merasakan kuat sekali energinya. Beberapa dari kalian ini memang memiliki sifat dasar yaitu seseorang yang rendah hati ya guys ya. Tidak sombong, tidak pamer, tidak mau menunjukkan keunggulan kalian, kelebihan kalian, justru sebaliknya kalian ingin terlihat biasa-biasa saja ya, seperti tidak menarik, padahal kalian adalah seseorang yang luar biasa, yang memiliki banyak kelebihan, banyak kemampuan, banyak kebisaan, bahkan memiliki basic yang luar biasa, yang mana itu belum tentu dimiliki oleh orang banyak gitu ya guys ya, tapi kamu memilikinya. Nah, di sini aku merasakan kuat sekali energinya bahwa kebenaran yang ada pada dirimu ya, kamu ya, beberapa dari kamu itu adalah orang yang berasal dari keluarga yang berada ya, atau kamu adalah seseorang yang kaya raya, memang kaya gitu ya, memang punya uang gitu ya, memang punya harta benda, memang bergelimang harta mungkin dari kecil ya, atau memang memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupmu secara material gitu ya. Atau di sini kamu memang adalah orang yang mapan, orang yang berduit ya guys ya. Namun kamu menampilkan hal-hal yang biasa-biasa aja di permukaan ya, dan orang-orang tidak tahu kebenaran bahwa kamu adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang beradab atau berasal dari keluarga yang mana memiliki jabatan kedudukan yang tinggi ya, atau kamu sendiri ya guys ya memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Secara material kamu ini dipandang sebagai orang yang biasa-biasa aja ya, karena kamu terlihat sangat sederhana ya. Kamu terlihat seperti orang yang biasa-biasa aja ya, bahkan kerap kayak bukan orang yang kaya raya gitu ya, padahal kamu memiliki dompet yang tebal, padahal sebetulnya kamu memiliki properti di mana-mana mungkin ya, padahal kamu mungkin memiliki simpenan, tabungan, uang kah gitu ya. Kamu punya sesuatu yang berharga yang kamu sembunyikan. Dan beberapa orang sengaja menyembunyikan itu karena tidak ingin pamer, tidak ingin terlihat wow, tidak ingin diagung-agungkan, ingin hidup sederhana apa adanya ya. Dan sebagian daripada kamu memiliki karakter yang rendah hati ya, tidak ingin menyombongkan diri gitu loh guys ya, ingin tampil apa adanya ya. Bahkan beberapa dari kamu ada yang sengaja berperilaku seperti itu ya, sesederhana mungkin karena kamu itu ingin tampil apa adanya, dan ada juga yang ingin mengetahui karakter-karakter orang ketika kamu tampil apa adanya, apakah orang itu respect ke kamu atau sebaliknya ya. Orang-orang yang seperti apa aja yang terkoneksi sama kamu ya. Apakah orang-orang yang matre, apakah orang-orang yang suka meremehkan, atau orang-orang yang memandang kamu sebelah mata, atau orang-orang yang suka menghina orang lain, orang yang tidak menghargai atau menghormati orang yang berada di bawahnya, atau terlihat sederhana atau terlihat kecil gitu. Ada juga dari kamu yang memang sengaja berperilaku seolah-olah kamu itu orang yang sederhana, tidak punya apa-apa gitu ya, padahal kamu punya segalanya gitu ya guys ya, karena kamu pengen tahu gitu teman sejati atau teman yang bisa suka duka bersama kamu gitu ya guys ya, atau seseorang yang bisa kamu percaya gitu ya, orang yang kamu andalkan ya. Kamu ingin menemukan seseorang yang benar-benar tulus, makanya kamu ada yang dari kamu ini berpura-pura tampil sederhana atau apa adanya karena kamu ingin menemukan orang-orang yang tulus dan ingin terhindar dari orang-orang yang modus. Nah, ada juga yang seperti itu dari kamu ya guys ya. Padahal kamu bergelimang harta di sini, atau setidaknya kamu itu memiliki uang, keuangan finansial perekonomian yang cukup gitu loh guys ya. Orang adalah orang berada atau berkecukupan gitu ya guys ya, menengah ke atas gitu ya guys ya, atau minimal kamu itu punya usaha sendiri atau pekerjaan sendiri gitu ya guys ya, yang mana itu menghasilkan uang dan kamu memiliki simpanan gitu loh guys ya. Tapi kamu terlihat sederhana dan seperti terlihat
bukan orang punya gitu ya, bukan orang berada, padahal kamu adalah orang berada, orang punya gitu ya. Dan ada beberapa orang ya, ada seseorang yang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu ya guys ya. Ada yang sudah terbongkar atau sudah tahu ya kebenaran tentang dirimu ya guys ya. Mungkin ada seseorang yang memberitahu ya bahwa kamu ini memiliki properti di mana-mana atau memiliki tanah, memiliki sesuatu yang berharga gitu ya guys ya. Tapi kamu terlihat sederhana gitu dan itu mengejutkan orang, mengejutkan banyak orang. Orang tidak menyangka bahwa kamu itu berasal dari orang kaya. Orang tidak menyangka bahwa kamu itu adalah orang kaya atau orang berada atau orang yang memiliki keuangan yang cukup gitu. Mereka terkejut, nggak tahu ya. Ya istilahnya kayak pakaian kayak gembel tapi dompet tebal gitu ya, aset di mana-mana gitu loh. Ya karena kamu nggak pengen menyombongkan diri gitu loh guys ya, kamu nggak pengen terlihat wow gitu ya, jadi kamu tuh terlihat seperti tidak berharga padahal kamu adalah seseorang yang sangat berharga dan memiliki barang-barang berharga atau sesuatu yang berharga. Wow, luar biasa ya guys ya, kamu bukannya bermaksud untuk berdrama atau berpura-pura, tidak, tapi memang ada dari kamu yang memang sudah terbiasa, terlatih dari kecil atau diedukasi sama orang tua kamu bahwa kamu harus hidup sederhana ya, harus tampil sederhana karena roda berputar ya, ada yang di atas ada yang di bawah, kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Terus ada juga yang dari kamu yang memang memiliki karakter bawaan ya, kalau kamu itu memang basicnya pada dasarnya rendah hati, tidak suka sombong dan tidak suka menyombongkan diri gitu loh guys ya, tidak suka pamer ya. Kemudian ada juga beberapa dari kamu yang memang menyukai kesederhanaan, suka tampil apa adanya, tidak suka bermewah-mewah atau terlihat glamor gitu ya, tapi dompet kamu tebal ya. Kemudian kamu memiliki aset yang berharga, aset di mana-mana gitu guys ya. Dan ketika orang mengetahui ini, orang benar-benar terkejut mengetahui kebenaran dari dirimu bahwa kamu itu mungkin berasal dari orang yang berada. Kamu memiliki banyak warisan mungkin, atau orang tua kamu kaya, atau sedari kecil kamu memang bergelimang harta, atau kamu itu memang berasal dari keturunan ningrat ya, atau kamu itu memang adalah orang pekerja keras yang mampu menghasilkan banyak pundi-pundi, tapi kamu memperlihatkan seolah-olah kamu itu adalah orang biasa atau orang yang suka atau senang dengan tampil apa adanya atau sederhana. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian kemudian di sini ya aku merasakan bahwa kebenaran dari dirimu berikutnya adalah kamu itu sebetulnya adalah orang yang pekerja keras ya. Kamu adalah orang yang pandai dalam menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk meningkatkan ekonomi atau finansial kamu. Kamu memiliki keterampilan di sana ya guys ya. Namun kamu terlihat biasa aja ya guys ya. Kamu terlihat seperti orang apa adanya ya guys ya. Terlihat sebagai sosok yang kayak santai banget gitu ya, kayak pemalas atau kayak males-malesan gitu ya. Kamu itu kayak nggak kerja ya. Orang melihat kamu tuh seperti orang yang tidak kerja atau yang tidak rajin kerja ya, atau tidak ngotot untuk kerja gitu ya guys ya. Kamu terlihat santai banget, mungkin kamu punya usaha sendiri atau punya bisnis sampingan, atau kamu memiliki pekerjaan yang mana itu memiliki passive income ya. Selain active income, kamu juga punya passive income gitu loh guys ya. Jadi ada bisnis yang selalu uangnya mengalir gitu ya. Padahal kamu kerja ya kerja, cuman ya santai aja kerjanya, nggak ngotot gitu, nggak dikejar-kejar, nggak kayak orang yang ayo 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 harus kerja, nanti keuangan menipis atau gimana gitu. Ayo ayo ini sudah waktunya jam berapa, cepet-cepet atau gimana gitu ya. Kayak kayak apa ya, kayak orang kesurupan gitu ya, kayak kayak cepet-cepet gitu, kayak panik gitu ya, kayak dapat
panic attack gitu ya. Jadi kalau sudah lihat siang gitu cepat-cepat gitu ya, sampai sandal lepas lah, sampai sepatu ketinggalan lah ya, cepet-cepet buru-buru mau kerja. Enggak, kamu bukan orang yang kayak gitu loh. Kamu tuh kayak santai banget ya, jalan-jalan pagi, olahraga pagi, menghirup udara pagi-pagi ya, santai banget, senyum sana sini gitu, kayak tenang banget gitu ya, kayak selalu berbahagia, kayak selalu ceria gitu ya bawaannya ya guys ya. Jadi orang melihat, oh kamu itu kayak pemalas atau malas-malasan aja ya gitu ya, nggak semangat kayaknya kerja gitu ya, uangnya dapat dari mana gitu kalau kamu tuh terlihat santai banget gitu ya guys ya. Padahal ya kamu tuh asetnya di mana-mana, padahal kamu punya properti ya, padahal kamu punya tabungan, padahal kamu punya uang gitu loh guys ya, tapi kamu santai aja gitu, nggak ngejar yang terlalu banget gitu ya guys ya. Kamu santai ya, menikmati hidup, tenang banget ya, seperti seorang bos gitu, seperti seorang direktur, seperti seorang raja ya, seperti seorang apa ya, owner gitu loh guys ya, atau memang kamu owner ya. Jadi kayak santai banget gitu. Sempat-sempatnya kamu olahraga pagi-pagi, sempat-sempatnya kamu berbincang bercengkrama pagi-pagi, sempat-sempatnya kamu tenang ya. Kamu nggak dikejar-kejar waktu seperti mereka-mereka ya. Mungkin kamu memang owner beneran gitu ya. Atau kamu adalah seorang pekerja biasa tapi kamu memiliki passive income ya. Selain active income gitu loh guys ya. Active income itu adalah pemasukan atau pendapatan yang kita hasilkan dari bekerja, yang benar-benar memerlukan kegiatan yang aktif di luar ya guys ya. Itu active income yang benar-benar membutuhkan tenaga kita ya. Selain otak juga otot yang bermain. Nah, seperti itu, yaitu active income namanya ya guys ya. Kalau passive income itu kamu bersantai ya, kamu bisa santai tapi uang jalan gitu ya, uang jalan ya, kamu nggak memerlukan banyak gerakan, kamu nggak memerlukan banyak aktivitas ya, tidak perlu banyak tenaga ya, tidak perlu banyak otot yang bermain gitu ya, cukup otak aja yang bermain ya. Tapi uang setiap hari masuk ke dompet atau rekening kamu ya guys ya, ada aja, entah itu 20.000, 50.000 ya, 100.000 setiap harinya ya. Mungkin kamu punya bisnis apa gitu ya guys ya, yang mana penghasilannya itu selalu ada setiap hari, jalan terus bagai air mengalir gitu ya. Ada ini beberapa dari kamu yang memiliki passive income ya guys ya, yang mana ada keuangan yang masuk, entah itu 10.000 kah ya, 20.000 kah, 50.000 kah, tapi ada terus setiap hari kayak gitu loh guys ya. Tanpa kamu bekerja keras, tanpa kamu banting tulang, tanpa kamu bermain keras dengan otot ya, uang terus mengalir. Nah, seperti itu disebut dengan passive income ya guys ya. Kamu bisa berleha-leha, bersantai, ngopi ya, atau olahraga dulu gitu loh guys ya. Tapi ketika kamu santai gitu ya guys ya, ada ya info pemberitahuan ya dari dari SMS ya, dari banking gitu ya. Ada masuk nih ya uang ya, atau dompet elektrik kamu bertambah gitu ya nominalnya ya. Nah, mungkin kamu investasi apa gitu ya, ikut-ikut investasi yang mana ada aliran dana yang mengalir setiap harinya ya, tanpa kamu bekerja keras gitu ya. Cukup kamu menggunakan otak kamu aja gitu ya. Mungkin kamu tekan-tekan handphone ya, mungkin kamu jualan online ya, santai banget gitu ya. Terus ada yang request, ada yang order gitu ya guys ya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Atau kamu adalah seseorang yang berinvestasi pada suatu lembaga tertentu gitu ya guys ya. Kemudian kamu memetik hasilnya. Nah, bisa juga yang seperti itu ya guys ya. Banyak orang yang nggak tahu. Ketika mereka tahu, itu mereka terkejut dan shock ya. Mungkin mereka mempertanyakan selama ini ya, uang kamu itu berasal dari mana gitu ya. Mungkin mereka gosip-gosipin di luar sana ya, bertanya-tanya penghasilan kamu, income kamu itu berasal dari mana ya. Dan sekarang mereka tahu, dan ketika tahu bahwa income kamu itu ya berasal dari hasil kerja kamu ya, yang mana itu
ada income pasif, income aktif ya, mereka terkejut gitu ya. Mungkin tanpa bekerja kamu masih bisa menghasilkan pundi-pundi gitu. Mungkin kamu ikut investasi ya, mereka terkejut gitu, shock, oh ternyata dari sana ya, selama ini ternyata kita salah ya, gitu ya, ternyata kita selama ini salah duga ya bahwa dia itu penghasilannya dari situ ternyata. Oh pantesan lah dia kaya raya, oh pantesan lah propertinya di mana-mana, oh pantesan lah dia punya aset, oh pantesan lah dia bisa mengupgrade rumahnya, merenovasi rumahnya kayak gitu ya. Karena selama ini mungkin beberapa orang itu menggosipkan kamu yang tidak-tidak, berpikir bahwa keuangan kamu itu berasal dari yang enggak-enggak, dari mana gitu ya. Ternyata ketika mereka tahu kebenarannya, mereka terkejut ya guys ya, mereka kaget. Ternyata mereka nggak menyangka bahwa kamu secerdik itu, sepintar itu, sepandai itu, bahwa kamu sekaya itu, bahwa kamu memiliki sesuatu yang berharga yang mereka tidak tahu. Wah, begitu ya guys ya. Oke, next berikutnya ya. Mereka terkejut mengetahui kebenaran, seseorang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu di mana kamu selalu mampu menstabilkan kehidupanmu dari berbagai sisi, baik itu hubungan ataupun finansial atau ekonomi ya guys ya. Jadi mungkin ada yang sempat mengganggu kestabilan hidup kamu ya guys ya, baik dari segi finansial maupun dari segi hubungan. Ada beberapa orang atau seseorang yang mencoba untuk mengganggu kestabilan keuangan kamu ya guys ya. Namun pada nyatanya, pada faktanya kamu tetap stabil, tetap berdiri kokoh, tetap berdiri tegak ya. Dan mereka terkejut mengetahui kebenaran bahwa kamu adalah sosok yang pandai ya guys ya. Pandai dalam mengatur keuangan, pandai dalam menjaga hubungan, pandai dalam menstabilkan kehidupan. Walau kamu sudah diganggu, walau finansial kamu sempat merosot, menurun, sempat terganggu ya karena perbuatan atau perilaku seseorang gitu ya guys ya. Tapi endingnya jadi stabil lagi ya, endingnya kembali stabil lagi, dan itu membuat mereka terkejut mengetahui bahwa kamu mampu menstabilkan kehidupan kamu kembali karena kamu memiliki bakat atau kemampuan atau potensi di mana kamu adalah orang yang mampu menstabilkan sesuatu yang goyah, menstabilkan sesuatu yang tidak berimbang. Itu kamu memiliki kemampuan di sana karena kamu adalah orang yang memiliki banyak akal ya guys ya. Jadi kamu selalu punya cara untuk menstabilkan sesuatu yang mau goyah atau mau goyang gitu ya guys ya. Kamu bisa menstabilkannya, kembali berjalan, kembali kokoh, kembali berdiri, kembali move on gitu ya guys ya, setelah mengalami stuck atau gangguan ya. Kamu bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan sesuatu yang terganggu kestabilannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan mereka terkejut ya, seseorang terkejut, ada yang terkejut melihat atau mengetahui kemampuan kamu yang seperti ini ya, mampu menstabilkan kehidupan kamu kembali setelah mengalami keterpurukan atau gangguan ya. Oke, seorang atau beberapa orang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu yang mana kamu itu bisa menciptakan peluang untuk menghasilkan keuangan ya guys ya. Jadi beberapa dari kamu ini adalah orang yang memiliki banyak ide ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Kamu punya banyak akal orangnya ya. Kamu itu selalu ada aja ide-ide atau gagasan ya, atau akal untuk bisa menghasilkan sesuatu ya, entah itu karya, entah itu pentacles atau keuangan gitu ya. Tiba-tiba kamu terinspirasi, tiba-tiba kamu dapat insight, tiba-tiba kamu dapat inspirasi ya untuk bisa menciptakan sesuatu, untuk bisa membuat sesuatu, untuk bisa mengolah sesuatu yang mana endingnya itu bisa menghasilkan atau mengubah sesuatu itu menjadi pentacles atau keuangan ya, untuk bisa meningkatkan finansial atau perekonomian kamu. Wah, hebat di sini kamu ya guys ya. Itulah kebenaran yang membuat mereka terkejut ya guys ya. Mungkin ada beberapa dari mereka atau seseorang yang mencoba untuk mengganggu kinerja kamu, karir kamu, atau pekerjaan kamu ya guys ya. Mungkin ada pekerjaan kamu yang sengaja ditutup oleh mereka ya,
Mungkin beberapa orang mencoba memboikot pekerjaan kamu atau mengganggu pekerjaan kamu atau merusak pekerjaan kamu ya. Mungkin ada juga yang mencoba untuk menutup kerezekian kamu dari segi magic ya guys ya. Tapi hebatnya kamu buka lagi pekerjaan baru, usaha baru, atau karir baru, atau kamu punya bisnis baru, peluang baru, usaha baru, kayak gitu ya. Dan itu semua menghasilkan keuangan, menghasilkan pentacles, menghasilkan pundi-pundi ya guys ya. Nah disitulah mereka kaget dan terkejut. Kan ada yang shock ya guys ya, mengetahui kebenaran bahwa kamu adalah seseorang yang pandai mencari peluang, pandai dalam berbisnis, pandai dalam menghasilkan pundi-pundi atau pentacles ya. Yang shock itu adalah orang yang mengerjain kamu ya. Yang shock itu adalah orang yang sudah mengirimkan magic untuk menutup kerezekian kamu. Yang shock itu adalah orang yang sudah membuat keuangan kamu terpuruk ya guys ya di masa lalu atau di masa lampau ya. Mereka terkejut mengetahui kebenaran bahwa kamu memiliki bisnis lain, memiliki usaha lain, memiliki pendapatan dalam pekerjaan yang lainnya gitu loh guys. Jadi kiranya kamu hanya punya satu pekerjaan, tapi tak tahunya kamu punya pekerjaan yang bercabang sehingga aliran danamu itu banyak mengalir ya dari segi sana sini gitu loh guys ya. Dan itu sangat membuat orang-orang ini terkejut ya mengetahui kebenaran tentang karir atau pekerjaan kamu yang sebenarnya. Oke. Terus di sini ya guys ya, ada seseorang atau beberapa orang yang juga terkejut sekali ya guys ya mengetahui kebenaran tentang background kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Star ya. Mereka terkejut bahwa kamu itu adalah orang terpandang ya, atau seseorang yang mewarisi keturunan ningrat ya, atau seseorang yang memiliki garis keturunan ya istilahnya darah biru lah, atau seseorang yang memiliki keturunan dari kerajaan lah, atau seseorang yang memiliki keturunan dari orang yang berpangkat, berjabatan, punya keluarga yang mana keluarga kamu itu punya kedudukan gitu loh guys ya. Atau ada juga nih versi lainnya, aku merasakan ada seseorang atau beberapa orang terkejut mengetahui kebenaran bahwa kamu itu adalah orang yang terpelajar, orang yang memiliki background pendidikan yang wow. Mungkin pendidikan kamu tinggi atau kamu ini memiliki pendidikan yang mana basicnya ada keterampilan yang kamu miliki ya, yang berasal dari background pendidikan kamu ya. Jadi mungkin kamu memiliki keahlian tertentu ya, yang mana mereka pikir keahlian itu kamu dapat dari melihat orang, dari belajar sama orang gitu ya, secara informal, tidak formal. Padahal kamu memiliki pendidikan formal ya guys ya, dan pendidikan formal kamu ini ada yang jenjangnya sampai tinggi gitu ya guys ya. Dan mereka terkejut, tidak menyangka, tidak menduga bahwa ya kamu itu adalah orang terpelajar, orang berpendidikan ya. Ada yang di sini ya rata-rata S1 gitu ya guys ya. Ada juga yang sampai S2, S3 gitu ya guys ya. Bahkan ada juga ya pendidikannya yang cuman SMA atau SMK tapi memiliki potensi yang luar biasa gitu ya guys ya, memiliki kebisaan gitu ya guys ya, yang mana itu pas banget gitu ya dengan bakat bawaan yang kamu miliki, terus kamu asah ya melalui pendidikan formal. Mungkin kamu pada dasarnya basicnya kamu pandai memasak gitu ya guys ya, kemudian kamu masuk ikut ya kursus kah mungkin ya, atau pendidikan formal yang lainnya gitu ya, SMK kah ya, yang mana itu kamu asah lagi ya kemampuan kamu ya ke jurusan tata boga gitu ya guys ya. Kamu terampil memasak ya. Nah, dan kamu mampu menghidangkan masakan lezat, dan kamu tahu ya aneka hidangan lezat daerah atau provinsi gitu ya guys ya. Dan itu membuat mereka terkejut, kaget ya. Wah, dari mana kamu belajar itu? Dari mana kamu tahu itu? Ya, atau kamu pandai menjahit ya, bisa menjahit baju orang dewasa, baju anak-anak, atau baju boneka, atau baju hewan peliharaan gitu ya. Kok kamu bisa gitu? Padahal kamu punya backgroundnya. Mungkin kamu lulusan dari kejuruan khusus jahit menjahit gitu ya, atau kamu memiliki background pendidikan kejuruan desain ya, mungkin kamu masuk sekolah seorang desainer kayak gitu ya, sehingga kamu
tahu fashion, tahu cara membuat baju ya, beraneka pakaian gitu ya, kamu bisa bikin gitu dan orang-orang terkejut ya. Atau mungkin kamu yang cewek pandai merias ya, mungkin kamu tidak buka salon, tidak buka apa ya profesi ke arah sana, tapi kamu pandai merias diri ya, dan orang-orang tidak tahu bahwa kamu itu memiliki background ya, di mana pendidikan kamu itu mungkin tata rias ya, tata busana ya, kecantikan gitu ya. Belajar dari kursus kah ya, atau dari sekolah kejuruan tertentu kah ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kenapa mereka terkejut ya dengan kemampuan atau potensi kamu yang mana itu kamu dapatkan dari pendidikan formal atau pendidikan luar yang mana itu membackup, mensupport bakat kamu atau potensi bawaan kamu dari lahir. Kayak gitu loh guys ya. Ya, jadi ada beberapa dari mereka yang terkejut ya karena kamu memiliki talenta yang mana talenta kamu itu sudah terasah ya. Atau ada juga dari mereka yang terkejut bahwa kamu adalah orang yang berpendidikan ya guys ya, orang terpelajar, bukan orang sembarangan gitu ya guys ya. Nah, di sini ya orang orang yang sudah meremehkan kamu, memandang kamu sebelah mata, merendahkan kamu, itu sangat shock ya guys ya, mengetahui kebenaran bahwa kamu bukan orang sembarangan, bahwa kamu adalah orang terpelajar, bahwa kamu adalah orang berpendidikan, bahwa kamu adalah orang yang berasal dari keturunan ningrat atau orang yang berasal dari keturunan yang mana kamu keluarganya atau familynya memiliki kedudukan gitu ya, atau orang tuanya punya jabatan tertentu gitu ya guys ya. Mereka terkejut ya, sangat-sangat terkejut mengetahui itu. Ya, itu ada juga yang sampai ekspresinya sampai melongo ya ketika mengetahui atau mendengarkan cerita tentang dirimu ya. Mungkin ada yang bawa cerita yang mengetahui kebenaran tentang dirimu dan orang yang mendengarkannya itu terkejut sampai melongo ya mendengar cerita tentang dirimu ya guys ya. Oke. Next, seseorang atau beberapa orang terkejut mengetahui cerita hidupmu atau jalan hidupmu ya guys ya. Jadi ada orang yang memandang bahwa kamu itu adalah orang yang biasa aja, orang yang tidak berpengalaman, orang yang belum makan asam garam ya guys ya. Mereka pikir kamu itu adalah orang yang biasa karena mungkin dilihat dari usia kamu, kamu masih muda gitu ya guys ya. Atau dilihat dari wajah kamu sepertinya orang yang tidak berpengalaman atau orang yang polos lugu gitu ya. Padahal ya, kamu bukan orang yang lugu atau polos seperti yang mereka pikirkan. Kamu adalah orang yang sangat berpengalaman, terutama dalam kehidupan. Kamu sudah makan asam garam kehidupan, karena di masa lalu kamu sudah melewati fase-fase sulit dalam hidupmu. Ada yang bahkan pernah diterjang ujian atau cobaan yang besar ya. Ada yang pernah mengalami tragedi juga dalam hidupnya ya. Jadi benar-benar sudah makan asam garam kehidupan, benar-benar sudah berpengalaman ya. Benar-benar ujian kehidupan, cobaan itu benar-benar membuat kamu menjadi sosok yang dewasa, lebih dewasa daripada usia kamu ya guys ya. Mungkin usia kamu 30-an, tapi ya pemikiran kamu sangat matang seperti usia 50-an ya. Seperti orang yang sudah tua banget gitu ya guys ya. Pemikiran kamu ya, atau cerita hidupmu ini benar-benar mendewasakan kamu gitu loh guys ya, sehingga kamu tidak lagi childish, tidak lagi kekanak-kanakan, tapi benar-benar kamu sosok yang dewasa, sosok yang bijaksana, karena itu semua berasal dari pengalaman hidup kamu yang luar biasa sebelumnya gitu loh guys ya. Di sini kamu pernah mengangkat apa ya, beban berat dalam kehidupan ya. Kamu pernah memikul beban berat dalam kehidupan ya guys ya, baik secara fisik maupun secara psikis, yang mana orang-orang tidak tahu itu. Dan ketika mereka atau seseorang tahu kebenaran tentang dirimu yang sangat berpengalaman, yang memiliki kematangan baik secara emosional atau pemikiran, mereka sangat terkejut, bahkan ada yang shock, karena selama ini mereka menganggap kamu adalah orang kecil, orang biasa ya, menganggap kamu rendah gitu ya guys ya, menganggap kamu tuh nggak ada apa-apanya, atau menganggap kamu cetek ya, menganggap kamu itu seseorang yang tidak berpengalaman gitu loh guys ya. Tapi ketika mereka tahu kebenaran tentang dirimu, bahwa kamu itu sudah melewati badai kehidupan, gempuran kehidupan, iya mereka shock, mereka kaget ya, seusia kamu gitu ya.
seusia kamu yang terbilang masih muda, kok kamu punya banyak pengalaman, begitu banyak pengalaman. Karena aku menangkap ya, bahwa ada beberapa dari kamu yang mana sejak kecil itu sudah mengalami kesulitan hidup ya guys ya. Sejak kecil kamu itu mandiri, sejak kecil kamu udah diterpa badai kehidupan, sehingga ya transisi kamu ke arah dewasa itu kamu sudah terbiasa mengalami yang namanya kesulitan hidup, sehingga itu menguatkan mental kamu ya, dan mematangkan pemikiran kamu sehingga kamu bisa lebih dewasa gitu ya dalam berpikir ya, dalam bertindak ya, dalam bersikap ya, dan itu membentuk kepribadian kamu ya. Namun wajah kamu itu kayak masih muda atau awet muda atau terlihat polos atau terlihat kalem, padahal kamu seseorang yang berpengalaman atau memiliki banyak pengalaman. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Sehingga ini pun ada yang berpengaruh ya, berpengaruh pada sisi kepemimpinan kamu. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari The Emperor ya. Kamu yang pernah menjalani masa sulit sebelumnya, di masa lalu kamu terbiasa ya menghadapi kesulitan hidup ya guys ya. Pada akhirnya di sini ya kamu terlihat sekali ya jiwa kepemimpinan kamu itu ya guys ya, sangat besar ya. Jiwa kepemimpinan kamu itu sangat kuat, energinya sangat besar ya guys ya. Karena kamu sudah mengalami banyak hal dalam hidupmu ya, bahkan kesulitan hidup itu sudah kamu babat, sudah kamu lewati, sudah kamu selesaikan ya, dan itu membuat kamu menjadi sosok yang kokoh, jadi sosok yang kuat di sini ya guys ya. Nah, dan itu ya guys ya, dan itu membuat diri kamu ya terlihat berbeda di depan banyak orang ya. Jadi ada seseorang atau beberapa orang yang terkejut bahwa kamu memiliki jiwa seorang emperor atau pemimpin ya. Mereka pikir kamu itu adalah orang yang bisa disuruh-suruh ya, bisa dimanfaatkan ya, bisa diperlakukan semaunya ya. Ketika kamu merubah perilaku kamu ya guys ya, yang mana jiwa kepemimpinan kamu itu keluar, mereka kaget. Bahkan ada yang shock ya guys ya. Seseorang yang pernah meremehkan kamu, seseorang yang pernah menganggap kamu itu tidak ada apa-apanya, itu shock melihat kamu yang bisa memimpin diri kamu sendiri, bahkan memimpin orang-orang sekitar kamu ya guys ya. Sehingga banyak orang-orang yang ikut atau mengikuti perkataan kamu ya, yang mengikuti nasihat atau saran kamu juga gitu loh guys ya. Karena di sini kamu memiliki jiwa seorang pemimpin. Kemampuan kamu dalam memimpin itu sangat bagus ya guys ya. Ketika kamu bermasalah atau berkonflik dengan seseorang, maka akan keluar jiwa kepemimpinan kamu, dan itu membuat mereka terkejut ya, mengetahui kebenaran bahwa kamu memiliki jiwa seorang pemimpin. Nah, seperti itu ya guys ya. Ketika seseorang atau beberapa orang ingin mengendalikan kamu, ingin mengambil kontrol, kendali atas hidupmu, tidak bisa ya. Atau ketika orang ingin semena-mena terhadapmu, tidak bisa, karena jiwa kepemimpinan kamu keluar ya guys ya. Dan itu mengejutkan mereka, mengejutkan dia ya, mengetahui kebenaran bahwa kamu tidak mau dipimpin, tapi kamu memimpin. Kayak gitu loh guys ya. Kamu tidak mau diperintah sembarang orang. Kamu tidak mau disuruh-suruh ya. Karena kamu memiliki jiwa pemimpin. Ketika kamu ditindas, maka jiwa kepemimpinan kamu itu keluar dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang ingin menginjak-injak harga dirimu. Wow, luar biasa ya guys ya. Oke. Next. Seseorang atau beberapa orang nih, ada yang terkejut ya mengetahui kebenaran tentang dirimu bahwa kamu adalah seseorang yang berprestasi atau pernah menoreh prestasi atau pernah mencapai suatu pencapaian dalam hidup ya, tapi kamu sengaja menyembunyikan itu, atau kamu tidak mengeksposnya ke permukaan karena kamu tidak ingin menyombongkan diri ya guys ya. Jadi prestasi kamu, mungkin kamu pandai menyanyi, pernah juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya guys ya, ikut lomba badminton atau tenis ya, atau bola ya, atau basket gitu ya guys ya, atau karate atau taekwondo, kamu pernah berprestasi gitu ya guys ya. Mungkin ada fotonya ya, mungkin ada piala atau piagamnya ya, kamu susun gitu ya di rumah gitu ya. Ketika
orang yang terbiasa menggosipkan kamu itu datang ke rumah kamu, bertamu ke rumah kamu, mereka terkejut ya. Dia terkejut ya melihat kamu pernah juara ini, pernah lomba ini, pernah menang ini, pernah memenangkan itu. Ya, mereka kaget gitu. Kaget setengah mati ya guys ya. Karena mereka menggosipkan kamu, yang mana mereka menjelek-jelekan kamu, nganggap kamu rendah ya, nganggap kamu nggak bisa apa-apa, nganggap kamu nggak berguna dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata kenyataan yang ada, fakta yang ada berbanding terbalik, dan itu membuat mereka terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu, bahwa kamu adalah seseorang atau sosok yang berprestasi. Wow, luar biasa di sini ya guys ya, sangat luar biasa ya. Oke. Next ya, ada yang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu ya guys ya, di mana ini terkoneksi dengan hal-hal yang bersifat negatif ya, atau magic ya guys ya. Jadi ada seseorang ya, atau beberapa orang yang mungkin sirik sama kamu, yang sempat mengirimkan energi negatif atau magic ke kamu ya. Mereka kaget mengetahui kebenaran bahwa kamu itu nggak mempan dikirimin magic, nggak mempan diperlakukan negatif ya, mental ya, nggak mempan ya guys ya. Mereka terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu ya, bahwa kamu memiliki power di dalam dirimu ya guys ya. Power yang mana berasal dari kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan. Ada juga berasal dari kamu yang memiliki energi positif yang sangat besar, yang mana dari kamu ada juga yang memiliki penjaga atau malaikat penjaga ya, spirit guide namanya ya guys ya. Ada juga yang terkejut mengetahui bahwa kamu itu adalah titisan leluhur, atau leluhur yang menjaga kamu dan keluarga kamu ya. Mereka terkejut bahwa kamu memiliki penjagaan ya guys ya, di dalam dirimu. Ada yang terkejut juga bahwa kamu itu memiliki pagar gaib ya guys ya, sehingga ilmu magic, ilmu hitam, santet, pelet, atau apapun lah namanya, itu nggak bisa menembus kamu ya. Dan ketika mereka mengetahui itu, mereka terkejut. Bahkan orang yang mengirimi kamu magic itu sangat shock ya, karena udah beberapa kali dia kirim-kirim magic tapi nggak mempan ya guys ya. Dia penasaran dan mencari tahu siapa kamu sebenarnya. Ketika ada yang memberitahu, entah itu orang magic ya, yang memberitahu kamu ya bahwa kamu itu bukan orang sembarangan ya, maka kagetlah, terkejutlah orang ini, bahkan shock ya. Karena dia terbiasa, orang yang mengirimi kamu magic ini terbiasa menyombongkan diri, suka pamer sama kamu, suka memperlihatkan bahwa dia itu jagoan, hebat, lebih hebat daripada kamu gitu loh guys ya. Ternyata apa yang dia kirimkan itu mental, nggak mempan ya. Dan di situ dia merasa kalah, merasa tersakiti ya, merasa hancur egonya ya guys ya. Wah, mereka baru tahu ya bahwa kamu itu bukan orang sembarangan ya guys ya. Itu kenapa magic sama energi negatif itu nggak mempan gitu loh guys ya. Oke, next. Ada yang terkejut mengetahui kebenaran tentang dirimu, bahwa kamu itu memiliki penjaga ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh the chariot ya. The devil ini dikonfirmasi lagi oleh the chariot. Mereka nggak menyangka bahwa kamu itu memiliki semacam kodam atau penjaga atau spirit guide lah namanya, atau malaikat-malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan ya untuk menjaga dirimu ya. Karena mungkin kamu itu adalah termasuk orang pilihan, orang yang dipilih semesta ya untuk menjalankan misi atau tugas tertentu di dunia ini ya. Makanya kamu dijaga ya, kamu dijagain. Jadi nggak bisa sembarang orang itu masuk ke duniamu, nggak bisa sembarang orang untuk menembus kamu ya, nggak sembarang orang bisa kirim-kirim magic ke kamu ya. Sebelum mengirim magic itu magicnya dimusnahkan atau dikembalikan ke pengirimnya ya, karena ada penjaga kamu ya, yang menjaga diri kamu. Dan mereka juga terkejut ya. Ada beberapa dari mereka atau orang yang pernah berkonflik sama kamu ini, terutama pernah bermasalah sama kamu, terkejut mengetahui diri kamu
adalah seseorang yang pemberani ya guys ya. Mereka pikir kamu itu anak kecil, mereka pikir kamu itu kekanak-kanakan, mereka pikir kamu itu tidak berpengalaman, mereka pikir kamu itu tidak tahu apa-apa. Ya, mereka meremehkan kemampuan kamu. Mereka meremehkan dirimu ya guys ya. Mencoba untuk merendahkan kamu di setiap perbincangannya mereka ya. Tapi ketika kamu memberikan perlawanan atau bahkan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang nyinyir dan julid itu ya, mungkin melalui kata-kata yang mungkin itu sangat mengena di hati mereka ya, mereka terkejut mengetahui bahwa kamu bisa seberani itu, bahwa kamu adalah orang yang pemberani. Oh ternyata kamu tidak bisa dipermainkan, oh ternyata kamu nggak bisa diinjak-injak harga dirinya, kamu bisa marah juga. Mereka terkejut ya, karena kamu melawan, karena kamu berani ya menunjukkan diri kamu yang sebenarnya, karena kamu berani berkata-kata, karena kamu berani menegakkan keadilan, karena kamu berani menegakkan kebenaran, karena kamu berani bersuara. Nah, mereka terkejut di sini ya guys ya, mengetahui kebenaran tentang dirimu yang mana kamu ini adalah sosok pemberani. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Untuk zodiak-zodiaknya di sini ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga yang berasal dari water signs, elemen water signs yaitu Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke, itu aja ya guys ya. Kemudian di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries, Sagittarius, Capricorn, Cancer, and Aquarius. Oke? Well guys, ini aja readingan kali ini ya guys ya. Sangat menyenangkan sekali bisa mengetahui kebenaran tentang dirimu yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan reading message-nya ya. Apa pesan semesta buat kamu? What is message from the universe for you? Oke? Well guys, ini dia message from the universe for you. I just need one card for you guys. Okay? Well, di sini ada God sustains me. I turn each day over to God. My worries case and my resistance softens. In the arms of God's love, I find inner peace even in challenging times. Today, my faith provides me with great strength. I welcome all that comes my way, knowing that the love of God sustains me. Oke, ini maknanya apa ya guys ya? Pesannya buat kamu ya. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu harus tahu bahwa Tuhan itu backup kamu, mensupport kamu, mendampingi kamu ya guys ya, melalui malaikat-malaikatnya. Jadi kamu tidak akan salah arah. Ya, ketika kamu ingin berbelok arah atau ke arah jalan yang salah, pasti ada saja halangan atau rintangan yang menghalangi, yang mana itu atas izin Tuhan, atas perintah Tuhan, ya, yang mana malaikat diminta untuk mendampingi kamu agar kamu tidak salah arah, agar kamu tidak salah jalan. Ketika kamu berbelok, pengen belok ke kiri, nggak bisa, kamu akan diluruskan kembali, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir di sini ya, karena semesta bersamamu, untuk kamu ya guys ya, selalu bersama kamu dimanapun kamu berada di sini ya guys ya. Kamu dalam perlindungan Tuhan akan menemukan kedamaian, cinta, ketenangan ketika kamu mengingat Tuhan, ketika kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kamu akan merasakan kedamaian dalam hatimu ya guys ya. Karena ketika terjadi kekacauan di dalam hatimu, ketika kamu mengalami stres, frustasi, bahkan depresi, maka cobalah untuk menenangkan diri ya guys ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kamu beribadah ya guys ya, mungkin kamu bersedekah, melakukan kebaikan ya. Di situ kamu akan diberikan petunjuk, guidance ya guys ya, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah kamu, untuk bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahanmu ya guys ya. Jadi dengan kamu dekat, dengan kamu mengingat Tuhan yang Maha Esa, maka segala permasalahan itu akan terselesaikan, segala hal yang sulit akan terlewatkan,
segala fase yang membuat kamu tidak bisa bergerak akan dimudahkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu hanya perlu keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan akan menguatkan mental kamu, keyakinan akan menguatkan diri kamu untuk bisa bergerak maju, untuk bisa move on ya guys ya. Kamu bisa melakukan segala hal dengan caramu, tapi Tuhan selalu menjaga kamu dan selalu memandu kamu ya guys ya. Tuhan selalu ada untuk menahan kamu, memproteksi kamu ya, menahan kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menahan segala sesuatu yang negatif, menahan energi negatif datang kepadamu ya guys ya. Karena Tuhan tahu bahwa kamu adalah seseorang yang berhati lembut, seseorang yang cinta damai, memiliki kasih sayang di dalam sanubari atau di dalam hatimu yang terdalam. Kamu itu adalah seseorang yang baik sebenarnya ya guys ya. Ketika Tuhan mengarahkan kamu ke jalan yang lurus, ketika kamu mau berbelok terus kamu diluruskan kembali, maka Tuhan ingin kamu tetap berada di jalan yang lurus, di jalan kebenaran, karena sebetulnya Tuhan sangat menyayangi kamu ya. Itu kenapa ketika kamu dihadapkan pada situasi sulit, dihadapkan pada ujian hidup, pada cobaan, sabarlah ya. Karena Tuhan pasti akan mengangkat derajat kamu, mengangkat diri kamu, naik ke atas, naik ke permukaan. Ya guys ya. Tuhan hanya menguji kamu sebentar ya, untuk membuat kamu bisa mengambil pembelajaran atas apa yang terjadi, atas apa yang menimpa kamu. Di sana banyak pembelajaran yang perlu kamu petik, yang mana itu akan menumbuh kembangkan jiwa kamu agar kamu bisa menjadi sosok yang lebih matang, memiliki kepribadian yang lebih baik, memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Tuhan ingin mendewasakan diri kamu. Tuhan ingin lebih memanusiakan diri kamu agar kamu memiliki cinta kasih di dalam hatimu, agar cinta kasih yang kamu miliki itu tetap ada di dalam dirimu ya. Tuhan selalu menjaga kamu di sini ya guys ya. Melalui malaikat-malaikatnya Tuhan selalu memantau kegiatan kamu, aktivitas kamu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, itu Tuhan selalu tahu ya guys ya. Kamu ingin berperilaku baik, kamu ingin berperilaku buruk, kamu ingin curang, kamu ingin jujur, itu Tuhan tahu ya guys ya. Walau apapun yang hendak ingin kamu lakukan hanya sebatas niat, Tuhan itu sudah mengetahui. Ketika kamu hendak berperilaku buruk, berkelakuan buruk, mungkin batal, cancel, tidak jadi, berarti di sana ada campur tangan Tuhan melalui malaikat ya. Mungkin kamu ingin keluar rumah ya, mungkin ada bahaya yang mengintai kamu, entah itu kiriman magic ya, atau ada sesuatu negatif di luar sana ya, yang ingin mencelakai kamu ya. Tiba-tiba kamu cancel, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kamu tidak jadi berangkat ya, entah itu motor kamu mogok, entah itu motor kamu bermasalah ya, entah itu jalanan lagi becek licin, entah itu hujan deras ya. Ada sesuatu yang menggagalkan kamu untuk bepergian, berarti Tuhan mencegah kamu untuk mengalami bahaya ya. Tuhan mencegah bahaya menimpa kamu. Iya, karena kalau kamu bersikeras untuk pergi, kamu mungkin akan celaka gitu. Tapi Tuhan tahu itu, dan Tuhan mengirimkan malaikat ya untuk menjaga kamu. Kamu ditahan ya. Tuhan menahan kamu untuk tidak berpergian pada saat itu ya. Karena Tuhan tahu bahwa ada bahaya yang mengintai di luar sana. Jadi kamu jangan kesal ya guys ya. Kamu jangan kesal ketika kamu hendak bepergian ke suatu acara itu sangat penting sekali, tapi nggak bisa karena ada kendala, motornya lah, mobilnya lah yang bermasalah, atau hujan macam badai lah, sangat deras sekali ya, angin ribut lah, atau ada sesuatu yang tinggalan lah, bermasalah lah. Nah berarti itu pertanda kamu nggak usah pergi ya, kamu nggak usah berpergian, berarti di luar sana itu nggak aman. Nah gitu, nggak safe ya. Jadi kamu harus bisa membaca pesan dari semesta ya guys ya. Pesan dari semesta itu bisa dari alam ya, mungkin cuaca, hujan, jalanan licin, atau dari petunjuknya itu bisa juga dari kata-kata. Mungkin kamu
saat jalan membaca baju orang ya, tetap semangat selalu ya. Atau misalnya di truk gitu ya, berhati-hatilah ya. Nah, itu berarti ada pesan dari alam semesta ya. Tuhan mengirimkan pesan untuk kamu melalui alam semesta. Jadi kamu bisa membaca ya. Kalau kamu jeli, kamu akan tahu pesan dari Tuhan gitu ya guys ya, melalui banyak pertanda ya guys ya. Bisa juga dengan perkataan manusia, bisa juga ya. Jadi kalau kamu dinasehati orang, kalau kamu diberi saran ya, kalau enggak sengaja orang mengatakan sesuatu yang bermakna, yang mengena di hati kamu, nah bisa jadi itu pertanda dari Tuhan ya guys ya, buat kamu ya. Pesan dari Tuhan buat kamu ya. Mungkin untuk waspada, untuk hati-hati, karena aku merasa bahwa beberapa dari kamu ini adalah orang pilihan ya guys ya. Seseorang yang dijaga, yang benar-benar dijaga oleh Tuhan, itu adalah orang terpilih. Seseorang yang dipilih, orang pilihan, yang mana itu mengemban tugas atau misi tertentu di dunia ya, punya misi jiwa. Nah seperti itu. Kalau orang spiritual ya, atau kalau orang yang tahu tentang spiritual, itu bilangnya memiliki misi jiwa. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi seseorang yang memiliki misi jiwa itu akan dijaga oleh Tuhan pencipta alam semesta ya guys ya. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang salah, ketika kita bergerak pada jalan yang salah, kita akan dibelokkan kembali lurus gitu ya. Kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar ya. Karena ada sosok yang tak kasat mata yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menjaga kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Untuk menjaga seseorang itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, itu aja ya guys ya pesan buat kamu kali ini. Well guys, aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih banyak ya guys buat partisipasi kalian semua. Buat kamu, newcomer, subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarot Patar Channel. Terima kasih karena sudah menemukan channel ini. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Patar selalu berkembang dan bisa memberikan reading yang terbaiknya untuk kita semua. Dan semoga saja apa yang aku sampaikan melalui channel ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu readingan kali ini ya. Kita akan berjumpa lagi di readingan berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kebaikan, energi yang positif, keberkahan, perlindungan, kesehatan, dan segala hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi. See ya.